selamat pagi semuanya anak-anak kami. Bagaimana keadaan kalian hari ini, nak? Ya, harapan Miss semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kembali melanjutkan pelajaran kita buat hari ini, oke? Nah, hari ini kita Miss akan menjelaskan catatan 1 yang sudah kita catat minggu lalu. Pertanyaan Miss, sudah dicatat belum catatannya? Iya, Miss yakin pasti semuanya anak-anak kami kelas 4 sudah mencatat catatan kita yang pertama. Siapa yang masih ingat apa judul catatan kita? Iya, benar sekali, Microsoft Word, ya kan? Nah, sebelum Miss lanjut menjelaskan, coba ambil dulu buku catatannya semua, supaya nanti kalau Miss menjelaskan kalian itu nyambung dengan apa yang Miss jelaskan. Nggak menghayal nanti kalian apanya yang dibilang Miss ke sini katanya, ya kan? Nah, jadi coba ambil dulu buku catatannya supaya sambil kita baca tentang catatan 1, yaitu tentang Microsoft Word. Oke? Nah, ini dia simbol dari icon dari Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah salah satu program pengolah kata, ya, salah satu program pengolah kata. Nah, fungsinya untuk apa? Iya, di Microsoft Word kita juga bisa mengetik. Nah, pertanyaannya mungkin dalam benak kalian, Miss, kemarin kami kelas 3 sudah belajar yang namanya WordPad. Kami juga bisa ngetik kok, Miss, di WordPad. Iya, benar, kalian juga bisa mengetik. Ini sama-sama. Jadi ini dia Microsoft Word, ya kan? Yang ini dia WordPad. Jadi keduanya ini sebenarnya sama-sama program pengolah kata. Gimana bedanya? Di Microsoft Word dia lebih banyak fiturnya. Jadi dia ini bisa untuk menuliskan tulisan yang lebih panjang. Kalau di WordPad kemarin kan kita belajar hanya untuk menulis tulisan yang singkat. Nah, di Microsoft Word dia lebih banyak menunya. Kalau di WordPad ada berapa menu kalau kalian ingat? Iya, hanya 3, ya kan? Sementara di Microsoft Word dia ada banyak menunya. Nah, sebelum kita masuk, ini berikut Miss tampilkan dulu lembar kerja Microsoft Word. Oke. Oh ya, sebelumnya Miss akan ajari cara membuka program Microsoft Word. Miss akan mulai bagaimana cara memulai program Microsoft Word. Ini nggak ada di catatan kita, ya. Ini nggak ada di catatan kita. Jadi Miss akan ajari bagaimana cara memulai program Microsoft Word. Ada 2 cara. Yang pertama, double klik pada ikonnya. Tadi di awal Miss sudah kasih tahu ini adalah icon dari Microsoft Word. Di sini yang Miss punya adalah Word 2013, ya. Cara yang pertama adalah double klik di icon yang akan kita buka, yaitu icon Microsoft Word 2013. Nah, jadi nanti seperti ini dia tampilannya. Kita tunggu ya, nak, ya. Oke, nah ini dia tampilannya. Kita pilih yang blank document. Kita double klik kembali. Nah, inilah dia tampilan lembar kerja Microsoft Word. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama tadi adalah pakai double klik. Yang kedua adalah dari menu start. Ini tadi cara singkat. Yang kedua adalah cara panjangnya. Dari kalau contohnya ini tidak ada. Seandainya tidak ada icon Microsoft Word di layar desktop kalian, maka kalian harus cari dari menu start. Kalau di Windows 7, dia klik start, kemudian muncul di ujungnya sini adalah all program. Nah, kalau ini punya Miss adalah Windows 10. Jadi dia begitu kita klik tombol start akan muncul menu new program, all programsnya. Tetapi kalau Windows 7 mungkin punya kalian beberapa, masih ada yang Windows 7. Kita klik menu start, ada muncul di bawah all program, boleh kita klik all program. Dan kemudian kita cari nama filenya adalah Microsoft Office. Jadi klik start, kemudian all programs, kemudian kita pilih Microsoft Office 2013. Kita carilah dia Word 2013. Ini dia. Kemudian kita double klik.
Kita tunggu, ini akan sama seperti tadi ya. Ini akan sama seperti tadi. Ya, ini punya Miss agak lambat dia, sorry ya. Nah, kita pilih dia blank document. Ini udah terbuka tampilan lembar kerja yang baru. Nah, Miss akan jelaskan, misalkan ini dia tampilan lembar kerjanya, Miss akan jelaskan masing-masing bagian-bagiannya. Kita mulai dari yang nomor nomor satu tadi udah ya. Microsoft Word itu adalah program pengolah kata. Jadi kalau kita lihat tampilannya sekilas dia mirip dengan WordPad ya, waktu yang kita pelajari di kelas 3. Nah, bagian-bagian utama dari Microsoft Word yang pertama itu adalah title bar. Title bar itu yang mana? Ini dia title bar. Ini dia title bar yang ada tulisan dokumen one word. Ini artinya title barnya namanya ini adalah nama template, artinya sudah bawaan dari programnya. Tetapi ini bisa kita ganti kalau kita sudah menyimpannya. Ya, tapi kalau belum disimpan, belum diapa-apain, semua awalnya dokumen 1, dokumen 2 dan lain sebagainya. Nah, apa fungsinya title bar? Fungsinya adalah untuk menampilkan nama file. Jadi karena ini belum disimpan, kita belum ada ketikan apa-apa, nama filenya adalah file dokumen 1. Seperti itu dia. Kemudian yang kedua ada namanya menu bar. Menu bar atau baris menu itu untuk menampilkan pilihan menu. Jadi di Microsoft Word, ini Miss acak ya, gabung dengan yang nomor 3 itu. Di Microsoft Word punya Miss ini 2013. Yang 2010 di catatan kita kan 2010. Kurang lebih sama. Menunya ada 8 menu. Sorry, yang ini ada 9 ya kalau di 2013 ya. File, Home, Insert, Design, Page Layout, References, Mailings, Review, View. Nah, jadi menu yang tambah di 2013 itu adalah menu desain. Miss punya aku 2007. Yang di 2007 nak, di sini tidak di sini kalau kalian lihat di ujungnya itu pakai yang namanya Office button. Office button. Office button itu bentuknya seperti ini dia. Ini dia Office button. Nah, dia tidak ada menu file. Yang di Windows 2007 dia langsung menu home, insert, page layout dan seterusnya. Tetapi dia di sini di ujungnya ini pakai Office button, ya. Nah, di 2010 dan di 2013 dan seterusnya Office buttonnya itu diganti dengan menu file. Kemudian di 2010 dan 2013, 2010 tidak ada menu desain, tapi 2013 ada menu desainnya. Itu yang membedakan. Selanjutnya di bagian yang ketiga, yang nomor 2C itu kalau kalian lihat ada namanya status bar atau baris status. Fungsinya adalah untuk menampilkan informasi dokumen. Jadi ini dia baris status namanya ya. Status barnya itu ini page 1 of 1, artinya lembar kerja yang terbuka sekarang ini hanya ada 1 lembar. Kemudian ini ada 0 words, 0 kata-kata. Berarti belum ada yang diketik. Seandainya ini Miss kasih contoh yang sudah Miss kerjakan ya. Ini contohnya yang udah dikerjakan. Nah, kalau ini dilihat di sini kita lihat di status barnya lembar kerja yang terbuka sekarang, judulnya title barnya adalah English 1-2. Kemudian status barnya di sini adalah page 1 of 2, artinya di sini ada 2 halaman. Ini yang terbuka adalah halaman pertama dan kemudian ini adalah halaman yang kedua. Dan di dokumen yang sedang terbuka, file yang Miss yang sedang terbuka sekarang, ini ada 444 kata.
444 words. 444 words, ada 444 kata. Ya, itu dia. Jadi ini adalah yang namanya adalah status bar. Kemudian selanjutnya itu adalah, mana dia ini tadi? Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini adalah icon-icon yang paling sering kita gunakan. Ya, ini dia. Selanjutnya, contohnya ini kita udah mengetik sesuatu, ya kan? SD Metodis 6. Kita mau membuka lembar kerja yang baru. Lembar kerja yang baru. Tadi kan cara utama kalau dari tampilan desktop kita boleh double klik. Nah, ini ketika kita membuka suatu lembar kerja, tapi kita mau membuka lembar kerja baru yang lainnya, maka caranya adalah kita klik file, kemudian kita pilih new. Kalau di 2010 atau 2013 ada pilihannya ini lagi, tambah blank document. Coba perhatikan ya nak ya. Di sini yang terbuka yang tulisan title barnya ini adalah dokumen 1. Ketika kita buka lembar kerja yang baru, maka ini sudah berganti. Artinya ini sudah dokumen yang kedua. Berarti ini sudah berganti lembar kerjanya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebentar ya. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada 2 nih punya Miss yang terbuka, ya kan? Satu dokumen 1, ini yang dokumen 1, satu lagi dokumen, ini dokumen 1 dan ini dokumen 2, ya kan? Artinya sudah ada 2 lembar kerja. Oke? Nah, cara yang selanjutnya itu tadi cara yang pertama. Boleh kita tekan dengan Ctrl plus N. Tekan tombol Ctrl pada keyboard dan kemudian tekan tombol M secara bersamaan. Lihat berganti lagi. Ini sudah berganti title barnya menjadi dokumen 3. Dokumen 3. Jadi kalau kita perbesar, nah, di sini akan nampak 3 dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nah, itu dia ya. Jadi cara membuka lembar kerja yang baru tadi adalah File, New, atau Ctrl plus N. Kemudian nih selanjutnya, cara menyimpan file atau menyimpan dokumen. Cara yang pertama adalah klik File, Save. Miss, apa sih bedanya save dengan save as? Save ini adalah untuk menyimpan dokumen yang pertama sekali. Sementara save as, kita mau menyimpan dokumen yang sama tetapi dengan nama yang berbeda. Maksudnya bagaimana sih Miss? Oke, kita balik tadi ya ke dokumen 1 ya. Nah, ini namanya title barnya masih dokumen 1. Kita mau save ini. Miss klik File, Save. Miss pilih ini di desktop aja, biar nanti gampang Miss bersihkan. Kita buat Miss simpan dengan nama SD. Miss klik Save. Maka title barnya sudah berganti. Tadi dokumen 1, sekarang Miss ganti, Miss pilih ini sekarang menjadi SD. Nah, kemudian ini Miss tambah lagi. SD Metodis 6, Jalan Binjai, kilometer 7,8. Ketika ini Miss klik File, Save. Nah, nggak ada perubahan. Tidak ada berubah di atas, tetapi kalau tadi kalian perhatikan di sebelah sini ada kayak semacam gerakan yang cepat. Kalau coba perhatikan ya di sudut bawah, ada dia proses menampilkan proses menyimpan. Ini mau Miss simpan, data yang ini mau Miss simpan tetapi dengan nama yang berbeda. Bagaimana caranya? Menyimpan data yang sama dengan nama yang berbeda, maka kita pakai File, Save As. Klik File, kemudian kita pilih Save As. Kita pilih lagi tadi desktop, Miss pilih tempat penyimpanan di desktop. Tadi awal namanya adalah SD, sekarang kita mau simpan menjadi, contohnya kita mau ganti dengan nama sekolah dasar. Save.
Ini udah berubah sekolah dasar. Tetapi kalau Miss buka, ini kita langsung masuk yang nomor 3 ya. Tetapi kalau Miss buka, contohnya Miss buka file open. Cara membuka itu adalah file open atau Ctrl+O. Kalau kita lihat di sini ada 2 file. Satu file sekolah dasar, satu file dengan nama SD. Isinya adalah sama. Ini yang terbuka adalah sekolah dasar. Kita buka file yang SD dengan nama yang SD. File open SD. Lah, sama juganya Miss isinya. Iya, sama isinya. Tetapi isinya sama tetapi namanya yang berbeda. Title barnya, nama filenya yang berbeda. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, nah, satu sekolah dasar, satu SD, tetapi isinya dua-dua sama nama isi filenya. Sekolah dasar isi filenya ini, SD pun isi filenya ini, ya kan? Nah, jadi fungsi file save as adalah untuk menyimpan dokumen dengan dokumen yang sama dengan nama yang berbeda. Nah, tadi file save itu sama fungsinya dengan Ctrl+S ya, CTRL tambah S. Sementara untuk membuka kita boleh buka dengan Ctrl+O. Ini dia, O artinya open. Selanjutnya, cara mencetak. Cara mencetak file adalah masih sama, dari klik menu file kemudian kita pilih print. Nah, di sini ada beberapa pengaturan untuk ngeprint. Ini pertama kita harus pilih dulu berapa lembar yang mau kita print. 1, 2, ini copy sini berapa lembar. Kemudian kita pilih printer kita. Ini kebetulan Miss sekarang tidak menghubungkan ke printer, jadi tidak nampak di sini ya. Kemudian di sini ada peraturan yang lainnya, pengaturan kertas. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut, oke? Kemudian setelah selesai kita atur, kita klik print. Seperti itu dia. Cuman ini saat ini laptop Miss tidak terhubung dengan printer. Atau cara yang kedua, kita tekan Ctrl+P atau P. Akan muncul tampilan yang sama. Oke? Nah, selanjutnya bagaimana cara menutup file? Cara menutup file adalah klik file close. File, di sini ada pilihan close. Nah, ini karena masih file yang sama ya, jadi dia nggak terlalu nampak tadi. Atau boleh juga Ctrl+W, file close. Nah, jadi artinya file yang tadi kita buka, sekolah dasar atau SD tadi, ini sudah tertutup, jadi nggak nampak. Dia hanya muncul tampilan dasar seperti ini aja, tampilan dasar Microsoft Word. Biasa ini kita buat untuk mengakhiri suatu lembar kerja ya. Kalau kita sudah selesai mengetik, kita biasa close filenya tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana cara keluar dari Microsoft Word. Caranya adalah, kalau di Word 2007 atau 2010 ada pilihannya di sini, ada exit. Tetapi di 2013 sudah tidak ada lagi. Jadi dia langsung digantikan oleh tombol close yang ini atau tombol exit ini. Ya. Nah, apa beda file close dengan file exit? Apa beda menutup file dengan menutup lembar kerja? Atau keluar dari program. Kalau tadi yang file close, contohnya ini tadi ya. File close dia hanya menutup halaman ini saja, dia hanya menutup file ini saja. File close, dia hanya menutup halaman ini saja. Tetapi ketika kita tekan tombol exit atau Alt plus F4, maka dia akan keluar dari program Microsoft Word. Ya, dan satu lagi ini yang mau Miss kasih tahu, di sudut kanan bawah itu ada, kalian lihat ini ada tulisan 100%. Kemudian ini ada tanda tambah. Untuk zoom ya nak ya. Ini ada tanda tambah dan ini ada tanda kurang. Tanda tambah ini artinya adalah zoom in, artinya untuk memperbesar tampilan lembar kerja. Sementara yang zoom out, yang tanda kurang, ini namanya adalah zoom out. Ini artinya adalah untuk memperkecil tampilan lembar kerja. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini posisinya adalah
100% ini yang di ujung, ya kan? Nah, kalau Miss tambah, Miss klik zoom in, ini artinya untuk memperbesar tampilan lembar kerja. Coba kalian lihat ini lembar kerja nanti akan semakin besar. Miss klik lagi. Nah, kertasnya pinggir-pinggirnya ini semakin lebar, ya kan? Nah, sampai ini 150% tampilannya. Tapi kalau Miss klik zoom out, ini untuk memperkecil tampilan lembar kerja. Nah, seperti ini dia. 110, Miss kecilkan jadi 100, 90, 80, 70, 60. Nah, tampilan kertasnya ini semakin kecil. Nah, jadi zoom out ini untuk memperkecil, zoom in ini untuk memperbesar. Dan satu lagi, yang terakhir di sebelah pinggir ini ada namanya Nah, di sini ini ada namanya scroll. Ini untuk menggeser tampilan lembar kerja ke atas dan ke bawah. Ini dia ya, ada ini ya scroll ini, ya kan? Atau bisa juga dari mouse, ini bisa juga scrollnya. Kalau ada di tengah-tengah kan ada yang kayak bentuknya kayak roda. Tapi kalau mouse-nya nggak ada bentuknya yang kayak roda, berarti artinya nggak ada scrollnya. Kalian harus pakai scrollnya dari sini. Bisa ya? Nah, setelah mendengarkan video penjelasan dari Miss barusan, sekarang coba lihat modul 2, modul kita hari ini. Nah, ya di situ ada 5 soal latihan, Silakan kerjakan latihan kita di buku latihan kamu. Kerjakan 1 sampai 5 buat soal dan jawaban dan kumpulkan itu di hari Sabtu tanggal 7 Agustus. Oke, jadi nggak perlu difotokan ya. Nah, oh ya, satu lagi, buat kalian yang masih mau pakai buku yang lama, silakan pakai buku kelas 3 kalau masih bagus atau masih layak pakai ya. Jangan pula nanti bukunya yang udah jelek-jelek atau yang udah robek-robek dipakai lagi. Jangan langsung pakai buku ya kan. Kalau masih bagus, tapi kalau masih bagus bukunya, kemudian masih banyak sisanya, silahkan pakai, tapi buat garis pembatasnya enak ya, antara kelas 3 dan kelas 4. Dan nama depannya, name tag depannya itu gantilah pulanya. Jangan lagi dibuat nanti di situ ya kan, jangan lagi dibuat dia di kelas 4 padahal udah kelas 3. Kelas 3 lagi, jangan kelas 3 lagi dibuat padahal sekarang sudah kelas 4 ya kan. Nah, jadi contohnya dibuat Elizabeth Panggabean kelas 3C, contohnya seperti itu kan, padahal sekarang udah kelas 4. Nanti Miss Chris dan Pak Samuel bingung nyarinya, ini bukunya namanya kelas 3 tapi soalnya soal kelas 4. Nah, jadi kalau mau pakai buku lama, ganti juga depannya namanya ya, kelasnya. Bisa? Oke, sekian pembelajaran kita buat hari ini. Terima kasih telah mendengarkan video penjelasan Miss. Thank you for join my class. See you next week. Bye bye.